tadafuk tuh Ustaz. Tadi hukumnya Iya, bagaimana? hukumnya Hukumnya itu dia bernajis, maka dia membatalkan wudhu dan harus istinja. Jadi kemaluan harus dibersihkan, kemudian harus berwudhu. Sehingga disebutkan oleh Ali radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ali radhiyallahu taala anhu, kita mengenal orang yang cukup kuat sehingga beliau disebut sebagai haidarah, ya singa padang pasir. Dan orang yang kuat itu biasanya juga seksualnya kuat, sehingga beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan, aku merupakan seseorang yang sangat sering keluar madhi, kata Ali radhiyallahu taala anhu. Fastahyaitu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kanat ibnatihi minni. Namun aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena anaknya beliau yaitu Fatimah adalah istriku. Jadi malu bertanya dengan pada mertua masalah yang mungkin agak sensitif, masalah seksual. Sehingga beliau meminta sahabat beliau Miqdad al-Aswad untuk bertanya. Maka kata Rasulullah, "Indhah farjaka tsumma tawadda." Bersihkan kemaluanmu, kemudian berwudulah. Artinya, dia hukumnya sama seperti hukum kencing. Ya, jika keluar maka wudu kita batal, kita bersihkan kemaluan kita, kemudian kita berwudu kembali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz agak sensitif. Berarti kalau dia najis, berarti itu benar-benar sama sekali tidak boleh kita telan ya Ustaz ya? Iya, ya maka ketika kita akan menajis maka tidak boleh kita menelannya, tidak boleh tertelan ke dalam tubuh kita karena hukumnya najis. Terima kasih Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz, Iya, silakan. izin bertanya Ustaz. Apabila Ustaz kita sedang bekerja Ustaz, tiba-tiba dengan pekerjaan yang berat keluar madhi Ustaz, kemudian berbekas di, mohon maaf Ustaz, di dalaman kita Ustaz. Tiba salat zuhur, apakah cukup hanya dengan berwudu saja atau harus menggantikan dalaman? Sedangkan kan kita dalam sedang bekerja, tidak ada bawa dalaman Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Tentunya di sini kita melihat pertama jalan yang paling ahwab ya, jalan yang paling selamat untuk kita. Tentunya para ulama sepakat bahwasanya itu najis. Dan najis tentunya yajibu izalatuha. Wajib bagi kita untuk menghilangkannya. Ya, tentunya kita hilangkan. Ya, cara yang terbaik tentunya dengan mengganti dalaman. Ustaz, saya tidak membawa dalaman, bagaimana? Ya, kita usahakan kita membersihkannya. Baik kita siram dengan air, kemudian kita peras semampu kita. Ustaz, masih ada sisa sedikit, namun saya nggak bisa pulang dan seterusnya, ada saja alasannya. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya, seseorang yang masih mampu mau untuk berusaha untuk melaksanakan sholat di waktunya, ya meskipun dengan serba kekurangannya, dan dia telah berusaha untuk menghilangkan semua halangan-halangan, insya Allah tidak mengapa. Namun jika memang menjadi kebiasaan kita, jika menjadi kebiasaan seseorang dia itu keluar madhi dari dirinya, maka hendaknya dia selalu bersiap-siap. Tentunya misalkan dia telah menyiapkan pakaian khusus atau dia telah membawa pakaian ganti untuk sholatnya, jika memang menjadi kebiasaan. Namun jika hanya sesekali, misalkan saat yang tidak bisa diperhitungkan, ya, dan dia tidak mungkin bisa pulang, dan ketika menunggu waktu yang lain, misalkan waktu sholat akan selesai, maka bersihkan semampu kita, kemudian bertakwalah kepada Allah semampu kita. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Sebab yang ketiga, yang mewajibkan mandi baik laki-laki dan perempuan ialah mati ya, ataupun meninggal. Jadi kematian itu mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Tentunya yang wajib di sini bukanlah mayitnya mandi, namun wajib bagi kaum muslimin yang masih hidup untuk memandikan sang mayit. Ketika ada seorang manusia yang meninggal, maka seorang muslim yang meninggal, maka wajib dimandikan, kecuali bagi orang yang meninggal syahid dalam medan perang itu tidak wajib mandi. Baik. Ya, intinya ada 3 hal yang di situ bergabung laki-laki dan perempuan, yaitu melakukan hubungan badan
mani dan meninggal. Ketiganya wajib untuk mandi besar. Baik. Kemudian 3 berikutnya disebutkan oleh Syekh sini, wa salasatun takhtassu bihan nisa'u. Ada 3 hal yang khusus bagi perempuan. Khusus bagi perempuan. Mungkin kita hapus saja ini ya. Ada 3 hal yang wajib, yang khusus bagi perempuan apabila ada padanya 3 hal ini, maka wajib baginya untuk mandi. Yang pertama ialah haid. Baik, apabila seorang wanita haid dan selesai haidnya, maka dia wajib untuk mandi besar. Apa itu haid? Haid tentunya ialah damul jibiliyah, darah yang merupakan memang kodratnya wanita, penciptaannya wanita seperti itu, yang keluar daripada kemaluan wanita di waktu-waktu tertentu, dan menandakan bahwasanya dia telah balik, telah sampai umur, dan memiliki ciri-ciri diantaranya dia itu keruh, kemudian berbau. Ya, paling sedikitnya yaumun walailah, sehari semalam, paling banyaknya 15 hari. Ya, namun yang kebiasaan ialah 6 sampai 7 hari. Nanti ada pembahasan khusus ya tentang bab haid ini. Jadi nanti bicarakan pembahasan tentang haid dan ada istihadah juga. Jadi ada bab khusus insyaallah. Intinya ketika wanita itu haid dan selesai haidnya, maka dia wajib untuk mandi besar. Allah telah berfirman, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. Allah menyebutkan di sini bagi para suami tidak boleh mendekati istri-istrinya ketika dalam keadaan haid. Ya, apabila haidnya telah selesai, hatta yadhurna, sampai mereka suci, kata Allah. Ya, suci merupakan di sini pemberian Allah. Namun kalimat berikutnya fa idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci. Jadi di sini ada perbuatannya, artinya ketika wanita telah melaksanakan penyucian yang namanya mandi besar, maka di situ baru boleh melakukan hubungan badan kembali. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan dari Aisyah, dari sahabiat yang lain, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haidnya, ya, tentang damul istihadah juga. Hingga Rasulullah menyebutkan fa idza aqbalat haidatuki fada'is shalah. Apabila haidmu datang, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faghsili anki dam tsumma shalli. Apabila darahmu telah selesai, maka bersihkanlah darah tersebut dan mandilah. Ya, sehingga haid merupakan hal yang mewajibkan mandi besar bagi perempuan. Baik. Kemudian berikutnya yang kelima ialah nifas. Tafadhal. Mau tanya. Bagaimana jika setelah berjima lalu langsung halangan begitu, Ustaz? Mandinya bagaimana, Ustaz? Baik. Di sini perlu dipahami kasratul asbab lil ghusli la yujibu illa ghuslan wahida. Banyaknya penyebab mandi besar, ya, itu hanya mewajibkan 1 kali mandi saja. Misalkan, ya, seseorang yang melakukan hubungan badan, maka tentunya di situ dia lakukan yang namanya iltiqaul khitanain. Kita sebutkan syarat pertama tadi, ataupun sebab pertama, lakukan jima. Kemudian setelah jima juga keluar maninya, maka dia datang kepada sebab yang kedua. Kemudian wa'iyadzubillah, misalkan setelah jima dia meninggal dan belum sempat mandi. Ya, berapa kali Ustaz dimandikan? Apakah mandinya 3 kali karena 3 sebab? Tidak. Dia hanya wajib mandi 1 kali. Banyaknya sebab tidak mewajibkan banyaknya mandi jika sebab tersebut berturut-turut, ya. Artinya ketika dia belum mandi
Maka jika datang sebab yang kedua, tetap hanya mewajibkan satu kali mandi. Sehingga misalkan Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menggauli pasangannya, menggauli istrinya, kemudian dia ingin mengulang kembali, ingin kembali menggauli istrinya kedua kalinya misalkan, atau ketiga kalinya, maka Rasulullah merintahkannya untuk berwudu. Sedangkan nanti mandinya hanya satu kali. Sehingga disebutkan oleh Anas bin Malik juga, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu menghitung, memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggauli semua istrinya di satu malam. Ya, jadi Rasulullah SAW pernah menggauli semua istrinya di satu malam, dan kita tahu tentunya istri Rasulullah bukan satu orang. Ya, maka Anas bin Malik mengatakan, dan tidaklah aku memperhatikan melainkan beliau hanya mandi satu kali saja. Sehingga banyaknya sebab tetap mewajibkan satu kali mandi. Wallahu taala alam bisawab. Jelas ya? Afwan Ustaz, belum ini jelas. Kan karena kalau halangan itu masih bisa membaca Al-Quran Ustaz. Tapi saya pernah mendengar ketika itu tidak boleh baca Al-Quran Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Kalau misalkan bertemu langsung halangan. Baik. Itu hal yang berbeda karena tadi pembahasannya apakah mandinya itu berapa kali, apakah dia harus mandi 2 kali atau 1 kali saja. Berbeda dengan masalah membaca Al-Quran. Dalam masalah membaca Al-Quran pun para ulama berselisih pendapat di situ. Di antara mereka juga mengatakan bahwasanya lil haid laisa laha qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan demikian meskipun nanti ada khilaf di situ. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Berarti kan tadi kan habis berhubungan badan, kemudian dia langsung haid. Berarti bisa dia tunda sampai selesai haidnya baru dia mandi wajib. Iya, kita katakan seseorang dia melakukan yang namanya jima. Setelah jima, apa yang terjadi? Ternyata dia langsung haid, belum sempat mandi. Apakah dia tunda mandinya sampai selesai haid? Jawabannya iya. Kenapa? Kenapa dia tidak langsung mandi? Karena tujuan daripada mandi besar ialah untuk mengangkat hadas. Sedangkan hadasnya telah datang kembali dengan datangnya haid. Jadi untuk apa dia mandi? Karena dia juga tidak bisa mengangkat hadas kecuali setelah haidnya itu selesai. Maka mandinya ditunda sampai selesai haidnya. Wallahu ta'ala bishawab. Jelas ya? Afwan mau tanya lagi. Ana pernah membaca artikel bahwa setelah berjima itu tidak boleh makan atau minum sebelum mandi. Bagaimana itu? Apakah itu benar, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Ana pribadi belum mendapati dalil khusus ya yang menunjukkan pelarangan tersebut. Tentunya kita katakan at-tahsin wa taqbih laisa aqlaniyain. Jadi mengatakan ini baik atau mengatakan ini buruk, mengatakan ini haram, mengatakan ini halal atau mengatakan ini makruh atau mubah, itu tidak bisa kita katakan berdasarkan pemikiran kita, namun butuh kepada dalil. Ya, namun anak pribadi belum mendapati dalil yang menjelaskan tentang larangan seseorang untuk makan ataupun minum setelah dia berhubungan badan sampai dia mandi. Ya, sehingga anak tidak tahu bagaimana hukumnya di situ. Allah Ta'ala anak tidak tahu. Allah Ta'ala. Baik. Wa'iyyakum. Yang kelima, penyebab mandi besar yang khusus bagi wanita ialah an-nifas. Ya, nifas tentunya telah ma'ruf bagi kita bahwasanya nifas merupakan darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah selesai wiladah atau melahirkan. Ya, setelah selesai melahirkan ataupun wiladah, jika keluar darah, maka itu disebut dengan darah nifas. Darah nifas itu mewajibkan mandi besar, dan batasan paling sedikit disebut dafqah wahidah, langsung keluar semua ya, intinya sekejap ketika melahirkan langsung keluar bersama darah-darahnya semua selesai.
tidak ada darah kembali. Ya, namun al-mu'tad yang keseringannya ialah 40 hari. Itu yang normal. Dan disebutkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu paling lama sekitar 60 hari atau 2 bulan ya. Maka kesalahan kebanyakan wanita muslimah di Indonesia, mereka itu mengatakan nifas itu ya harus 40 hari. Misalkan selesai darahnya ketika 20 hari atau selesai darahnya ketika 30 hari, mereka tidak mandi dan tidak sholat. Alasannya kenapa ya? Saya belum selesai nifas. Padahal itu sudah salah. Nifas itu berhubungan dengan darah, ya. Artinya jika darahnya ada, itu namanya masih nifas. Jika darahnya selesai, maka namanya telah selesai dari nifas meskipun jumlahnya di bawah dari 40 hari. Baik jumlahnya 15 hari. 15 hari sudah tidak keluar darah lagi, maka wajib mandi dan sholat. 20 hari, maka tidak wajib mandi dan sholat. 40 hari, maka itu normal. Jadi selama dia itu darahnya telah selesai, baik itu jumlahnya secara normal 40 hari atau di bawahnya atau di atasnya. Intinya yang menjadi patokan ialah darah yang keluar. Jika darahnya masih keluar, maka disebut masih nifas. Jika tidak, maka telah selesai nifas dan maka wajib mandi. Ya. Jangan sampai hanya menunggu sampai 40 hari saja. Banyak dari muslimat di Indonesia menunggu 40 hari, jika sampai 40 hari baru mandi. Ya, jika belum sampai maka tidak mau mandi dan tidak mau salat. Maka ini hukumnya salah. Wallahu ta'ala bishawab. Baik. Yang keenam ialah wiladah ataupun melahirkan. Jadi melahirkan di sini dalam mazhab Asy-Syafi'i bukan dalam kitab ini, itu mewajibkan mandi. Melahirkan. Jadi melahirkan di sini maksudnya baik itu ada darah adapun tidak ada darah. Jadi dalam pembahasan para ulama ada beberapa bayi disebutkan itu lahir tanpa ada darah. Jadi bayinya keluar seperti itu, kemudian tidak ada disertai dengan darah, dia bersih. Disebut dengan zatul jafaf atau bayi yang keluar yang tanpa ada darah. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak mewajibkan mandi, ya. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan selama darahnya tidak keluar itu tidak wajib mandi. Wallahu ta'ala alam. Intinya sebagai bentuk ihtiyat maka dipersilakan untuk mandi jika melahirkan, baik bersama darah ataupun tidak ada darah yang keluar ketika melahirkan tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Paksuan Ustaz. Iya. Ini kan diwajibkan mandi wiladah setelah melahirkan. Sedangkan setelah melahirkan ini akan muncul lagi darah nifas, Ustaz. Jadi kami mandinya apakah setelah habis melahirkan itu harus mandi, kemudian setelah nifas mandi lagi, atau sampai selesainya nifas? Karena keseringan ini setelah melahirkan langsunglah darah nifas, langsung diiringi dengan darah nifas berlanjut. Baik, ma'ruf. Ya. Jadi di sini kenapa disebutkan berikutnya adalah melahirkan? Ini yang dimaksud ialah kita sebutkan tadi melahirkan tanpa darah atau zatul jafaf. Jadi jika seorang wanita itu melahirkan tanpa darah, dalam pernyataan kitab ini itu tetap wajib mandi. Itu yang disebutkan. Namun ketika kita sebutkan tadi, jika seandainya setelah melahirkan keluar darah nifas, maka mandinya setelah nifas. Kenapa? Sebagaimana pertanyaan ukhti sebelumnya, dia menanyakan setelah jima datang haid, kapan mandinya Ustaz? Setelah jima atau setelah selesai haid? Jawabannya setelah selesai jima. Kenapa? Karena tujuan dari mandi besar adalah mengangkat hadas. Sedangkan hadasnya itu masih ada dengan keluar darah haid. Maka dia menunggu sampai selesai darah haid baru dia mandi. Begitu pula di sini, ketika seorang wanita melahirkan, kemudian setelah melahirkan keluar daripadanya darah nifas, maka dia menunggu sampai selesai nifas baru dia mandi. Adapun jika kita disebutkan melahirkan di sini adalah melahirkan tanpa adanya darah. Jadi dia setelah melahirkan tidak keluar apa-apa, maka dia langsung mandi dan
melaksanakan kewajiban seperti biasanya salat dan puasa dan seterusnya. Wallahu ta'ala bissawab. Jelas ya? Baik. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Setelah menyebutkan hal-hal yang mewajibkan mandi besar, Syekh menyebutkan faslun furudul wusli wa sunnanuhu. Fardu hal-hal yang wajib ya, fardu dari mandi, fardu dan sunnah mandi. Apa saja yang diwajibkan ketika kita mandi dan apa saja yang disunnahkan ketika kita mandi besar. Ya. Yang pertama, Syekh menyebutkan an-niyah. Yang pertama ialah niat. Karena mandi besar merupakan ibadah dan tentunya ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan niat ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu hanya mendapatkan pahala berdasarkan niatnya. Ustaz, apakah mungkin seseorang itu mandi tanpa niat? Ya. Apakah mungkin mandi tanpa niat? Kemungkinannya sangat sedikit, tapi kemungkinannya ada. Misalkan dia bangun tidur, seorang laki-laki atau perempuan, dia tidak sadar semalam dia mimpi basah, atau tidak sadar di pakaiannya ada bekas mani misalkan. Langsung dia ke kamar mandi. Kenapa mandi ya? Kebiasaannya sebelum berangkat kerja atau sebelum sholat subuh dia mandi. Karena memang kebiasaannya mandi pagi misalkan. Ya, maka setelah selesai mandi, ternyata ketika dia cek pakaiannya ada bekas air mani. Maka mandinya tadi itu tidak dianggap sebagai mandi besar karena tidak disertai niat, maka dia wajib mengulang mandinya. Namun seseorang yang apabila dia bangun tidur dan dia sadar dia berhadas, sadar di pakaiannya ada bekas mani, atau sadar dia baru selesai daripada haid, atau sadar dia baru selesai melakukan hubungan badan, kemudian dia mandi, tentunya mandinya tersebut pasti disertai oleh niat untuk mengangkat hadas. Ya. Jadi rukun pertama ataupun kewajiban pertama, fardu pertama dalam mandi besar ini ialah niat, dan semua ibadah tentunya harus disertai oleh niat. Baik. Yang kedua disebutkan izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang berada di tubuhnya. Misalkan seorang wanita baru selesai haid, maka ketika dia mandi, dia wajib membersihkan terlebih dahulu area kewanitaannya daripada bekas-bekas darah yang masih ada. Karena dikhawatirkan ketika dia mandi misalkan, nanti airnya tidak mengenai seluruh anggota tubuhnya atau tidak mengenai semua kulitnya, karena ada bagian yang tertutup oleh noda darah atau bekas darah. Begitu pula laki-laki misalkan ketika dia mandi besar juga wajib menghilangkan semua hal-hal yang dapat menghalangi air untuk membasahi kulitnya, baik itu najis ataupun bukan najis. Dan apabila dia mandi kemudian ternyata masih ada anggota badannya yang tidak terkena air disebabkan misalkan masih ada bekas najis yang menempel ataupun hal-hal lain yang menempel, maka dia wajib mengulang mandinya. Baik. Yang ketiga, hal yang wajibkan kepada seorang mandi besar ialah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Membasahi seluruh kulit dan rambut. Jadi wajib membasahi seluruh kulit dan rambut, baik itu rambut kepala ataupun rambut-rambut yang berada di anggota tubuh lainnya. Ya, baik itu rambutnya lebat ataupun tidak lebat. Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita yang rambutnya dikepang misalkan? Dikepang. Setelah berhubungan badan, dia tentunya harus mandi. Dan misalkan suaminya suka rambutnya dikepang. Jika kepangnya dibuka, susah untuk dibuat kembali dan seterusnya. Bagaimana Ustaz? Maka ulama kita mengatakan bahwasanya ketika seorang wanita itu ada kepangan di rambutnya dan susah untuk dibuka,
maka tidak wajib baginya untuk membuka. Lil masyaqqah, karena adanya kesulitan di situ. Wal masyaqqatu tajlibu taysir, dan tentunya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sampai kepadanya berita bahwasanya seorang sahabat Abdullah bin Amr itu memerintahkan istri-istri beliau ketika mandi besar untuk membuka ya ikatan rambut mereka, ketika rambutnya diikat, dikepang, itu suruh buka semuanya untuk mandi besar. Ya, jangan ada rambut yang terikat. Sehingga Aisyah mengatakan, ya ajaban li ibni Amr hadha, sungguh aneh si Ibnu Amr afwan. Ya, ya'murun nisa idza tasalna an yanqudna ru'usahunna. Dia memerintahkan bahwasanya para wanita itu harus membuka kepangan rambutnya ketika dia mandi besar. Afala ya'muruhunna an yahlikna ru'usahunna. Kalau gitu perintahkan aja suruh botakin semua, kata Aisyah. Kenapa enggak diperintahkan untuk dibotakkan saja kalau begitu? Ya, laqad kuntu aqtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa la azidu ala anfur ala ra'si thalatha ifragat. Kata beliau radhiyallahu taala anha. Dan sungguh aku mandi besar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah aku melainkan hanya menyiramkan pada kepalaku 3 kali siraman. Artinya Aisyah ingin menjelaskan bahwasanya beliau tidak membuka kepangan rambut beliau ketika beliau mandi, dan itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagi wanita yang merasa kesusahan apabila harus mandi besar dengan membuka kepangan rambutnya, maka boleh untuk tidak membukanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Apa Ustaz? Iya. Ini kan yang fardu yang ketiga ini menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Iya. Saya pernah dengar dari apa gitu. Misalkan kan kami habis mandi, selesai mandi wajib. Kemudian tiba-tiba ternyata kuku mesti ada kuteknya, belum bersihkan kuteknya gitu. Terus dibilangnya dibersihkan aja kuteknya, kemudian kita siram air niatnya untuk menghilangkan hadas di kuku tersebut, itu sudah cukup. Apakah benar itu, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Anda tidak tahu jika memang ada pembahasan khusus tentang itu atau ada hadis khusus, namun secara yang Anda pahami, itu ketika kita mandi besar, itu ketika proses tersebut harus kena seluruh anggota tubuh kita. Artinya, apabila ada anggota tubuh kita yang tidak terkena air, mandi besar kita tidak sah, sehingga wajib diulangi. Ya, sehingga tadi misalkan ada wanita yang ada hal-hal yang menghalangi air untuk sampai di kukunya dengan cat-cat tersebut atau hal-hal yang lain, maka mandinya tidak sah dan wajib mengulanginya. Itu yang Anda pahami. Namun apakah memang boleh misalkan cukup menghapus kuteknya saja dan disiram air? Anda tidak tahu. Yang Anda yakini dan Anda tahu sekarang bahwasanya dia wajib mengulangi mandinya. Wallahu ta'ala bishawab. Terima kasih, Ustaz. Baik. Mungkin kita lanjutkan sedikit tentang sunnah, ya kan? Kita sebutkan dari fardu dan sunnah. Adapun sunnah dalam mandi besar disebutkan dalam kitab ini, yang pertama ialah tasmiyah, membaca basmalah. Li umumil hadis, karena ada hadis umum yang menyebutkan bahwasanya sesuatu yang dibalin, sesuatu yang penting apabila dimulai tanpa basmalah, bahwa aqta, maka dia itu terputus daripada rahmat Allah. Maka ucapkan basmalah ketika akan mandi besar. Kemudian yang kedua ialah al-wudu qablahu. Sebelumnya berwudu. Ini bukan hasar ya. Sunnah-sunnah yang disebutkan dalam kitab ini bukan intinya selain daripada ini bukan sunnah. Namun Syekh hanya menyebutkan beberapa hal saja yang mungkin masyhur ya. Adapun sisanya tidak disebutkan. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain dalam mandi besar yang tidak disebutkan di sini. Jadi ini bukan semuanya. Di sunnahnya yang disebutkan dalam kitab ini, yang pertama mengucapkan basmalah, kemudian berwudu sebelum melakukan mandi besar. Kemudian yang ketiga, wa imrarul yadi 'alal jasadi, memakai tangan di seluruh tubuh. Bahasa Indonesia mungkin lebih ke seperti
Adal, bahasa Indonesianya apa ya? Membersihkan daki. Apa ya bahasa Indonesia, seperti diurut-urut seperti itu ya. Untuk membersihkan daki ataupun kotoran-kotoran yang ada. Jadi bahasanya mungkin seperti ini, membersihkan daki. Ya, kita menggunakan tangan, misalkan tangan kita telah dibasahi, kita bersihkan ke tangan, badan dan seterusnya. Untuk bahasa kita mungkin membersihkan daki ya. Adal ke bahasa Arabnya. Kemudian yang keempat, mualah. Mualah itu artinya berkesinambungan. Berarti setelah dia mengucapkan basmalah, langsung dia berwudu, setelah itu dia menggunakan tangannya untuk membersihkan tubuhnya, ya. Jadi tidak ada jeda di antaranya. Bukan misalkan setelah berwudu dia nonton TV dulu, kemudian baru lanjut mandi, tidak. Maka setelah wudu langsung membersihkan anggota badannya dengan tangannya, ya. Kemudian dia apa berikutnya? Taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahului yang kanan dengan mendahului anggota tubuh yang kanan. Jadi Rasulullah SAW disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yu'jibu tayammunu fi tuhurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi fi sya'nihi kulli. Rasulullah SAW itu sangat senang dengan memulai sesuatu dengan yang kanan, baik ketika beliau bertaharah, dan di antara taharah tentunya adalah mandi besar, atau ketika beliau menyisir rambut beliau, atau ketika beliau memakai sandal, dan pada kebanyakan perbuatan-perbuatan beliau memulainya dengan yang kanan. Kemudian ini yang disebutkan 5 hal dalam kitab ini: basmalah, wudu, membersihkan anggota tubuh dengan tangan tadi, kemudian mualah, berkesinambungan, dan mendahului anggota yang kanan. Namun mungkin kita sebutkan secara ijmal bagaimana Rasulullah SAW itu mandi. Yang pertama, mandi yang mujzi, ya. Mandi yang boleh, artinya dengan melakukan mandi yang seperti ini itu telah selesai kewajiban kita. Cukup artinya membasahi seluruh badan. Jika buru-buru misalkan, tidak punya waktu, tapi sedang berjanabah, harus mandi besar, maka bagaimana caranya? Niatkan, kemudian langsung basahi seluruh badan. Ya, ketika seluruh badan kita terkena air, tidak ada penghalangnya, maka mandinya telah sah. Namun, mandi yang kamil atau yang sempurna, mengikuti semua sunnah dan tata cara Rasulullah SAW, bagaimana caranya? Disebutkan oleh ibunda kita, Maimunah, ya, istri Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah. Aku memberikan air pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau mandi janabah. Fa ghasala kaffaihi marrataini aw thalathan. Maka apa yang beliau lakukan pertama? Beliau itu mencuci tangan. Menuangkan air ke tangan beliau 2 atau 3 kali, kata ibunda kita Maimunah. Kemudian apa berikutnya? Tsumma adkhala yadahu fil ina'i. Kemudian beliau katanya mengambil air, tsumma afragha bihi ala farjihi. Setelah mengambil air, maka beliau membersihkan kemaluan beliau. Membersihkan kemaluan beliau dengan tangan kiri. Setelah mencuci tangan, kemudian airnya diambil untuk membersihkan kemaluan. Dan ini juga merupakan dalil bahwasanya tidak ada batasan antara pasangan suami istri. Jadi seorang suami bisa melihat apa saja dari tubuh istrinya, begitu pula sang istri bisa melihat apa saja dari tubuh suaminya. Bahkan kita sebutkan di sini ibunda kita Maimunah, istri Rasulullah SAW, bahkan melihat hal-hal yang demikian. Maka tidak benar jika disebutkan misalkan enggak boleh untuk melihat kemaluan istri, atau sebaliknya, maka tidak ada dalil yang